Halo, kembali lagi di channel Ngobrolin Investasi. Di beberapa video lalu, gue udah bahas tentang technical analysis. Ada banyak hal yang dibahas di situ. Tapi pada intinya technical analysis ini adalah analisa-analisa yang digunakan untuk seorang yang kita sebut sebagai trader. Trader tuh adalah orang yang bermain saham untuk mencari capital gain. Jadi dia tuh bisa biasanya tuh jangkanya dalam jangka pendek. Jadi dia tuh fokus untuk membeli dan menjual dalam waktu yang dekat seperti itu. Dan beda bahasanya, ada yang kita sebut sebagai trader itu untuk yang jangka pendek dan ada yang disebut investor sebagai jangka panjang. Tapi di tutorial-tutorial kemarin tuh gue lebih banyak menjelaskan tentang trader untuk yang jangka pendek gitu. Nah, ada satu ilmu yang harus diterapkan oleh para trader gitu. Karena kalau nggak pakai cara yang ini gitu, kalian tuh biasanya suka mendengar cerita-cerita kalau orang tuh misalnya trauma berinvestasi di pasar modal. Mungkin banyak alasannya, tapi alasan yang paling utama adalah mereka rugi-rugi sangat-sangat besar dan uangnya tidak kembali lagi gitu. Nah, itulah yang akhirnya membuat orang tuh enggan untuk berinvestasi karena memang investasi tentu saja ada resiko, tapi lebih beresiko ketika kita berinvestasi tanpa kita punya pengetahuan apapun. Seperti itu. Jadi, di channel ini kita akan membahas mengenai pengetahuan-pengetahuan itu agar eh, keuntungan kita bertambah tapi resiko kita berkurang gitu, karena gue percaya investasi memang beresiko tapi kita dengan pengetahuan kita bisa mengontrol resiko tersebut. Dan kali ini saya akan membahas mengenai money management dan manajemen resiko ya tentunya. Nah, jadi kadang kalau kita melihat saham nih, kita tuh harus mempunyai rencana trading. Ini gue perbesar nih, yang di atas terlebih dahulu, jadi kita nggak usah lihat yang di bawah. Ini gue siapin biar nggak terlalu lama soalnya ya. Nah udah, kita hide dulu dah biar cepet. Nah, di sini tuh ada rencana trading seperti yang gue tunjukin kemarin ya. Jadi yang namanya trading, kamu harus punya rencana trading seperti ini. Misalnya jenis sahamnya apa, ini harga masuknya berapa, entry price, target price tuh ketika kamu untung itu untungnya berapa, dan cut loss. Nah ini yang orang biasanya nggak pahami gitu. Cut loss tuh kadang bukannya kadang, tapi cut loss tuh sudah jelas sangat-sangat penting dalam resiko trading kamu. Karena ada sih ya, Warren Buffett pernah bilang katanya aturan dia dalam berinvestasi adalah satu, jangan pernah hilang uang. Kedua adalah jangan pernah lupakan nomor satu gitu. Jadi pada intinya tuh jangan pernah rugi gitu. Tapi sebagai seorang trader, kadang karena bermain short term ya, bermain jangka pendek, terkadang ada fluktuasi pasar yang membuat harga saham itu turun gitu. Nah, kadang kita tuh harus punya batasan cut loss tuh di kapan gitu. Karena kalau kita nggak punya batasan cut loss ini, uang kita lama-lama akan tergerus habis gitu untungnya. Seperti itu. Jadi kadang ada bahasa bahasa trader tuh nyangkut ya gitu. Jadi ketika mereka cut loss tapi telat, terus keburu harganya turun ke bawah misalnya 15-20%, 30%, dan akhirnya mereka kan nggak mau tuh ngerealisasiin kerugiannya gitu kan. Ketika mereka jual ya berarti mereka sudah benar-benar rugi. Tapi ketika mereka masih pegang itu saham dan berharap naik, mungkin suatu saat nanti mereka akan untung atau seenggaknya ruginya berkurang. Seperti itu. Dan ini ada rasio risk dan reward gitu. Gimana sih misalnya cara cara berpikirnya gitu ya. Nah, biasanya tuh kita kan sudah bahas nih ya di yang sebelum-sebelumnya nih untuk apa namanya untuk si technical analysis ya gitu. Jadi kita coba gue cari yang kira-kira bisa dijadikan contoh biar grafiknya cukup kebayang. Sebentar. Ini Mandiri kebenaran sedang downtrend, tapi nah ini aja ya ITMG ya, ini ada perusahaan tambang, kita lihat grafiknya jangan terlalu panjang tapi dari sini aja sudah ya. Nah misalnya kita ini
Biasa setiap trading itu kan kita selalu melakukan technical analysis. Di sini gue bakal bikin sebuah garis resisten dan di sini udah cukup terlihat jelas. Nah, ini adalah garis supportnya. Seperti itu. Nah, ketika kalian trading, kalian harus menentukan nih. Pertama adalah kapan sih kita masuk, itu ada entry price. Misalnya ini kita isinya sahamnya adalah ITMG. Setelah kita melakukan analisa teknikal, ini sederhana ya, saya hanya memberikan contoh. Jadi kita akan bilang, nah di sini. Nah, kita akan coba masuk di sekitar daerah di harga resisten ya. Harga di support maksudnya, sorry. Berarti harganya tuh di sekitar 11.600 mungkin ya. Kita akan coba di harga 11.600. Nah, di sini tuh kadang kan kita anggap saja ya, ini akan dia dengan asumsi dia akan mantul-mantul seperti ini ya, dia tetap di garis support, di garis resisten dan tidak ada break. Nah, ketika kita masuk di sini, kita mempunyai target price di harga segini, sekitar 12.550 mungkin ya. Target price 12.550. Dan biasanya ada aturan cut loss, jadi di 5-10% lah gitu. Tapi dari harga sini ya. Nah, kita akan coba lihat harga cut lossnya berapa. Jadi ini dikurangi dikurangi 5% lah gitu. Harga cut lossnya tuh di 11, biasanya pembulatan ya udah 11.050. Nah, setiap kalian bertransaksi, nah kalian tuh kadang harus punya rencana trading seperti ini gitu. Jadi jangan pernah sampai kalian hilang arah gitu. Jadi kalian masuk sembarangan, nggak tahu targetnya berapa, nggak tahu cut lossnya di berapa gitu. Nah, inilah yang biasanya bikin orang tuh sangat-sangat rugi gitu ya dalam ketika bermain saham gitu. Dan ini kita cara ngitung risk reward rasionya ya. Misalnya kan tadi ini 5% nih. Kadang kalau kita mau mencari keuntung, kita untung berapa sih gitu. Dari sini 950. Nih. Nah, risk reward rasio tuh ini. Sebenarnya ini nggak terlalu bagus ya untuk risk reward rasio. Karena apa? Karena hampir 1:1 ya. Nah, ini tinggal yang rewardnya dibagi risknya sebetulnya. Nah risk reward rasionya tuh adalah 1,64 gitu. Jadi kemungkinan jika kalian memenuhi ini, kalian akan untung risk reward rasionya tuh 1,64 gitu. Jadi kalian untungnya di 8%, sedangkan kalau rugi maksimal ada di 5%. Seperti itu. Tentu saja risk rasio yang bagus akan jauh lebih bagus gitu ya. Misalnya andaikan di saham ini juga nih gitu ya. Dia kita mengharapkan dia akan sebutnya break ya. Kita mengharapkan dia break ke sini dan dia akan sampai di harga 14.800. Anggap saja ketika dia break dia akan seperti ini. Dia akan mencapai satu titik di kita sebut resisten 2 ya, di daerah sini. Ini 13.450 mungkin, sekitar segitu. Nah, ini adalah yang kedua ya. Ini sebenarnya sahamnya tidak sama, tapi anggap saja gitu. Ini kita di 13, tadi berapa? 13.450. Cut lossnya tetap. Kita mau cari tahu nih ya, ini untungnya berapa. Ini dikurangi ini. Nah, kalau di sini kan untungnya di 16,74%. Nah, ketika kita punya risk reward ratio seperti ini gitu. Jadi kalau kita untung dan analisa kita benar nih, analisa teknikal kita benar, kita akan untung sebesar 16%. Sedangkan kalau kita salah, seenggaknya kita bakal cut loss di 11.050 yaitu 5%. Nah, kalau ketika kita membagi 16,72% dibagi 5% ini risk reward rasionya itu jadi 3,34% gitu. Nah, jadi salah satu kunci investasi adalah mencari risk reward rasio ya ini yang cukup besar gitu. Dan kita harus membatasi kerugian kita di cut loss itu di berapa persen. Seperti itu.
gitu. Jadi kalau di sini mungkin udah cukup mengerti ya gitu ya. Dan biasanya tuh setelah ini adalah ada yang namanya tuh hal kedua yang disebut dengan money management. Itu yang tadi gua mau bahas selanjutnya. Ah, anggap saja kita ini ya tadi kan gue lihat biar harganya nggak cukup pas lah gitu ya 1.500 nih di saham Kalbe Farma. Sebenarnya sahamnya cukup stagnan ya. Nah, tapi kalian tuh biasanya ini, mungkin kalian tuh bisa punya total dana nih, anggap saja 10 juta. Nah, sebelum kalian trading, kalian harus menentukan resiko per transaksi kalian, kerugian yang dapat kalian terima nih, setiap transaksi berapa persen dari total dana yang kamu punya. Anggap saja 1,5%. Jadi ketika kamu punya 10 juta, total resiko per transaksi adalah 150.000. Maksudnya, rugi maksimal yang kamu terima dari satu transaksi adalah 150.000. Karena ketika kamu mempunyai yang kayak seperti ini gitu, kamu tidak akan pernah ada cerita namanya, oh saya kehilangan uang 50% di pasar saham. Tidak, karena kenapa? Karena kamu membatasi total resiko per transaksi kamu sebesar 1,5%. Seperti itu. Jadi kalau ketika kamu rugi ya kamu maksimal ketika kamu sudah cut loss ya kamu masih punya uang segini gitu, total dananya tuh nggak akan jauh sampai seperti apapun gitu. Nah biasanya tuh ini cara mengisinya terbalik. Anggap beda dengan yang tadi cut loss 5%, ini cut lossnya 7,5%. Nah kan biasa nih cara menghitungnya adalah harga dikali jumlah ini kan jumlah apa namanya, jumlahnya jumlah total per lembar saham ya, per lembar saham, bukan ini kan, karena kalau biasanya kalau kalian ngitung transaksi satu lotnya 100 lembar saham ya. Anggap seperti ini, kalian punya cut loss di 7,5%, which is 7,5% dari total posisi ini ya gitu. Cara ngitungnya kan ini 7,5% kali 2.025. Ini tadi gue cuman iseng-iseng aja ya coba ngitung gitu. Nah, berarti dibalikin kalau sekarang, karena kita sudah tahu nih posisi 150.000 adalah total resiko per transaksi yang kita bisa terima. Nah, kita akan mencari nih berapa sih seharusnya kita beli saham Kalbe Farma di harga 1.500 ini. Gitu. Jadi kita mengisinya setelah itu adalah mengisi di kolom sini. Misalnya tadi kan, kalau misalnya kita beli 3.000 lembar saham, berarti 30 lot ya, 3.000 dibagi 100 berarti 30 lot, anggap saja seperti itu begitu. Nah kalau seperti ini berarti oh ini total cut loss-nya kita ini di 7,5% ini melebihi ini gitu, berarti kita tuh membeli jumlah saham ini terlalu banyak gitu. Nah ketika misalnya kita yang tadi isi ya 1.350 atau mungkin nggak pas ya 1.300 lot aja kan, bukan 1.300 lembar berarti 13 slot gitu. Nah berarti kita punya posisi di 1.950 ini total dana yang kita keluarin, dan total kerugian yang mungkin kita bisa terima adalah segini gitu, di 150.000. Dan ketika kalian misalnya mempunyai total 5 ini, anggap saja jadi total resiko kalian bermain saham ini adalah 5 kali 1,5%, jadi 7,5%. Jadi kalian tidak ada bahasanya bakal hilang dana 50%, 80%, karena maksimal jika kalian menebak semuanya salah ya, kan ini adalah skenario terbodoh gitu ya, skenario terburuk gitu. Ketika kalian tidak berinvestasi asal-asalan, tidak ada rencana trading, tidak ada technical analysis, ya mungkin, tapi dengan cut loss, dengan kalian merencanakan money management dan cut loss trading plan yang seperti tadi ya, rencana trading dan money management seperti ini, dengan ada batasan cut loss, kalian tuh semaksimal mungkin berarti hanya akan kehilangan 7,5% seperti itu. Nih kita bakal coba aja ya, isi lagi misalnya gini, hardware anggap saja 1480. Ini pasti jumlah lembaran sama lah gitu ya. Nah ini seperti ini, berarti kita cari lagi saham yang misalnya ini MPPA aja ya. Ini kalau kalian lihat nih ya, ini cukup menarik. Banyak orang yang bilang antara gorengan atau seperti apa, ini cuman karena sebenarnya ada berita ya, ketika si Matahari Prima tuh ini adalah brandnya tuh Hypermart di supermarket punyanya grup Lipo, sebutnya Matahari Putra Prima, yang dikatakan ada rumornya dibeli sama Gojek.
Seperti itu, makanya harga sahamnya cukup melambung tinggi gitu. Anggap saja kita hanya, ini saya tidak menyarankan untuk beli ya, karena menurut saya sih ini spekulatif sekali. Nah ini kita bakal tebak nih, jumlah sahamnya berapa sih yang kira-kira ini melebihi, ini terlalu banyak, ini terlalu sedikit. Nah anggap saja di 2300. Seperti itu kan, karena mendekati si 150.000 ini. Kita cari saham lain, coba yang agak mahal, Bank Mandiri, coba ya, ini 6.150. Ini kita punya, nah anggap saja kita punya 3 lot seperti itu. Lalu kita cari lagi, ini Agung Podomoro Land ya, APLN, saham properti 156. Lalu kita cari lagi, sorry, 30 lot berarti sekitar 15.000 ya, 14.000. Nah, jadi kita anggap saja beli 130 lot. Ini biar jelas saja ya, total lot yang dibeli. Ini bagi 100. Seperti itu. Nah, jadi sederhananya ketika kalian punya money management gitu ya, resiko portfolio dengan kalian mengatur seperti ini tuh anggap saja buruk ketika tebakan kalian semuanya salah gitu ya. Ya, kalian tuh tidak akan punya kalian tuh jika kalian disiplin, kalian tuh nggak akan rugi lebih dari 729.000 ini gitu. Jadi kalian tuh masih punya uang cukup banyak gitu. Tapi memang si total posisi ini kita lihat, nah berarti benar total posisi ini kan sudah mendekati 10 juta. Seperti itu. Ketika sudah mendekati 10 juta, kalian punya misalnya pembagian money management seperti ini dengan ada total cut loss ini adalah total rugi ya. Total rugi yang mungkin kalian dapatkan gitu. Ini total portfolio kalian masuk. Jadi dari uang 10 juta ini jangan misalnya beli satu saham di Kalbe semuanya 10 juta, karena ketika kalian rugi ya rugi semua gitu. Tapi ketika kalian seperti ini, ada yang mungkin diversifikasi, tapi ini adalah diversifikasi dalam konteks saham ya. Sebetulnya diversifikasi itu lebih jauh daripada itu gitu. Tapi nanti itu akan gue jelasin sih di teknik-tekniknya, mungkin lumayan advance ya. Nah, dan di sini ya itu gue rekap lagi aja ya mungkin di video ini. Jadi kalian harus punya rencana trading seperti apa, kalian harus tahu harga masuk, target price, mungkin kalian bisa ada 2 ya. Ada target price 1, ada target price 2. Seperti itu. Jadi ini misalnya kadang kalau kalian misalnya untung lagi, misalnya semakin naik berapa target price-nya, dan kalian tahu nih risk reward rasionya kalian berapa, ini kan di 334 ya, ini kalau nggak salah 1,6 tadi ya. Gua tambahin biar kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, risk reward ratio ini pastikan kalian benar, kalian punya target cut loss, dan kalian disiplin ketika harganya memang berada di titik ini, kalian harus jual gitu. Karena analisa kalian sudah salah, seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu, kalian akan nyangkut, dan kalian yang paling jelek sih ya sebenarnya, kalian akan trauma dalam bermain saham, seperti itu. Dan kedua adalah untuk si money management ini. Itu kalian harus melakukan perhitungan saham seperti ini, tahu batasan cut loss kita berapa, tentukan risk per transaksi kita berapa. Ini sebenarnya kalian bisa ganti-ganti ya, misalnya kalau kalian mau 2% ya 2% boleh gitu, dan kalian kan ada range cut loss-nya juga lebih tinggi gitu, kecuali ketika range cut loss kalian masih tetap tapi total risk per transaksinya cukup besar, ya berarti kalian punya posisi per lembar sahamnya ini bisa lebih banyak, seperti itu. Nah ini jadi kedua inilah dari menurut gua bukan salah satu ya, ini adalah teknik yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang trader gitu. Bukan ketika harus tahu beli kapan dan jual kapan, itu memang penting ketika analisa kalian cukup hebat, tapi ketika kalian salah, ini adalah seolah-olah pengaman kalian lah, sabuk pengaman gitu. Jadi jika tabrakan, kalau naik mobil ya, tabrakan kalian akan punya namanya sabuk pengaman dan mungkin airbag di mobil gitu. Nah ini yang nyelamatin kalian dari bermain saham gitu. Karena ketika kamu misalnya
punya uang 10 juta gitu, bahkan setidaknya kamu tuh ketika ini skenario terburuk pun kamu hanya akan masih tetap mempunyai uang di 9.270.000 ini gitu. Seperti itu gitu ya. Dan saya rasa cukup mungkinnya di video kali ini tentang rencana trading dan money management. Oke, jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, atau ketika gua mau bikin video apa nih, kalian mau dijelasin tentang video apa, kalian juga bisa tulis di komentar bahas tentang apa nih gitu. Dan yang paling penting sih tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya, jadi ketika ada video baru kalian bisa menonton video-video dari channel Ngobrolin Investasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.